secara tekstur itu mirip sama kod biasa nggak sih? Ya, sedikit mirip sama kod. Lebih halus ini daripada kod biasa ya. Kalau lihat ini putih sekali ya. Ini sedikit seperti Kindara gitu. Bindara, betul. Kadang juga dibilang butterfish kan ini. Oke guys, pilih pisau. Waktu Chef Degan ngebuka mallet knife-nya dia, keren banget sih. Pisaunya kelihatan super tajam, sering banget diasah, kelihatan profesional, dan pasti aku udah tahu sih ini buatan Jerman. Dibuka tas pisaunya, wah bagus-bagus loh ini. Tajem-tajem itu, tajem silet. Chef Degan ngeluarin knife kitnya. Pas dibuka itu lengkap semuanya ada, benar-benar kayak toko. Judulnya Blackout, warnanya kok grey ya? Blackout kok warnanya grey. Ya, namanya juga sebutnya kalau dilihat ini kan kalau di dalam air, blackout itu sebenarnya dari perairan dalam, ya nggak? Jadi dari laut dalam. Jadi ini ditemukan kira-kira di 200, 300 sampai 500 meter, ya. Jadi deep sea fish lah, ya nggak? Maka itu kalau di bawah dia hitam kan, pas diangkat itu dia sebenarnya hitam sekali gitu loh, ya. Nah ini juga kalian ini sejenis cod ini, dagingnya tuh sangat putih, ya. Dan teksturnya sangat lembut. Ya. Bener sih Chef, walaupun aku belum pernah ngolah atau belum pernah makan, tapi aku pernah baca tentang blackout ini. Kalau ini adalah salah satu ikan terlembut, pas dimakan, kalau dimasak dengan sempurna pokoknya enak banget. Iki koyo larang iki, soalnya lembut banget loh dagingnya. Jadi nanti kalau kalian masak sesuatu, kalau kalian ambil keputusan untuk masak ini, kalian harus hati-hati teksturnya. Jangan overcook, ya. Warnanya sangat putih. Gunakan bangsa side dishes-nya, sayuran misalnya, atau starch, atau sausnya yang akan kontras sama ikannya, ya, supaya penampilannya bagus. Tapi itu terserah kalian, ya. Oke, ini ikannya nih agak bulat gini ya. Jadi dia suka goyang-goyang, kalian harus megang, diputar sedikit ke atas ini, ya. Sini ada spine-nya di sini, ya. Di sini ada spine-nya. Kalian ikutin spine-nya aja. Buka dulu sini. Kan kepalanya nggak usah dipotong ya. Jadi kalian buka gini, ikutin spine-nya. Ini ada, kalian bisa rasain ini spine-nya, ya. Kalian bisa ikutin gini, ya. Ikutin saja pelan-pelan. Chef Degan ngefile ikannya itu bener-bener very precise, dan sekali tarikan itu udah langsung kebuka filetnya, bersih. Wah gila sih, waktu ngelihat filetannya dia, dagingnya tuh kelihatan putih dan juga kelihatan glistening. Ini artinya pertanda bagus. Ikan sebagus ini nggak boleh dimasak terlalu lama, dan aku pasti bisa. Gila, Chef Degan kayak ngepilnya tuh saya pertama set gitu, cepet banget. Tapi aku bisa ngeperhatiin dengan detail, itu yang kerennya. Nggak usah cepat-cepat, pelan-pelan saja. Kalau ini buat kalian pertama kali, pelan-pelan aja, ya. Nah, ini kan sudah bagi dua nih, sekarang gampang. Ikutin ini aja dikit. Kita potong sini ke depan. Ini satu file. Lihat Chef Degan file pertama, wah itu bagus banget. Dan ternyata ikan ini tuh banyak ya tulangnya ya. Ini satunya lagi, ya. Sekarang kalian balikin seperti ini. Karena di tengahnya ada spine-nya, ya. Kalau dari dagingnya tak lihat udah putih, apalagi kalau dimasak. Masukin pisaunya dari sini, masukin ke spine-nya. Hati-hati ya, jangan begini karena pisau agak ke sini ya. Tuh ya kan, selain hati-hati karena tekstur, harus hati-hati karena ini mahal. Nih. Sekarang ikutin ke bawah, tapi pisaunya angkat sedikit ke atas, ya, supaya ikutin spine-nya. Ini harus pakai sedikit tenaga. Sampai gini. Ya. Ini, kita
Ini Chef Degan tuh ahli akupuntur, ahli kertak-kertak atau gimana ya? Ngepilih ikannya tuh tahu aja gitu, letak posisi tulang kayak langsung tusuk, krek, selesai. Ini jangan dibuang, bisa dipakai untuk stok, untuk kaldu ya kalau mau. Nah, kemudian ini kalian sudah punya filenya di sini. Ini trimmingan. Ini kita harus pegang dulu. Di sini ada tulangnya di sini. Kita masuk dari sini ya. Ini kita ikutin. Ini ada tulangnya. Potong. Ini jangan dibuang, dipakai juga untuk kaldu ya, untuk trimmingan nanti ya. Kalau kalian mau bikin hal yang lain, biasanya sih saya pakai untuk kaldu. Ini bisa lihat, bisa rasain ini masih ada tulangnya ya. Nih ada durinya, dibuang aja nih tulangnya kecil-kecil. Nah di tengahnya ini juga kalau dirasain ini masih kasar nih, masih keras. Ini kita insert gini aja, sedikit gini aja. Ini ada tulangnya di sini ya. Ini kita buang ini. Kita potong, kita nggak perlu ini. Seperti ini. Ini diputer gini, dibengkokin dikit supaya pisaunya gampang masuk. Ini ya. Ini satu sisi, ini bisa kelihatan ini ada tulangnya ya. Ini masih keras nih. Kalau kalian lewatin pisaunya gini, ini kerasnya nih. Ini masih ada tulangnya nih. Ini masih semi frozen nih. Ini ya, ini masih ada tulangnya. Nih. Ini kayaknya bakal jadi challenge nih buat kita. Untuk make sure semua tulangnya udah kecabut, jadi ntar pada saat kita serve, nggak ada lagi tulang. Ada pertanyaan nggak? Oh ini secara tekstur itu mirip sama kod biasa nggak sih? Ya, sedikit mirip sama kod. Lebih halus ini daripada kod biasa ya. Kalau lihat ini putih sekali ya. Ini sedikit seperti Hindara gitu. Hindara betul. Kadang juga dibilang butterfish kan ini. Wah, denger Chef Degan bilang butterfish. Kayaknya ikan ini kayak butter kali ya, melt in your mouth gitu kalau dimakan. Untuk pengolahan paling bagus apa, Chef? Nah, untuk pengolahan ya. Untuk pengolahan yang menurut saya paling cocok ini bisa dipanggang, pensir ya, atau cocok di poach ya, atau di steam ya, karena warnanya sangat bagus. Kalau kalian masak black cod itu, kalian lihat warnanya putih, jadi pastikan bahwa sausnya, sayurannya, starchnya ada kontrasnya. Jadi pas di piring nanti kelihatan putih sama warna-warni misalnya, ya enggak? Jangan lupa juga black cod ini sangat delicate, ikannya itu sangat halus, ya enggak? Tidak terlalu strong, jadi jangan terlalu overpower cita rasa aromanya. Jadi jangan, karena kalian ingin rasain ikannya, ya jangan terlalu strong rasanya. Bikin saus yang terlalu strong, ya enggak? Bikin side dish yang terlalu strong, malah ikannya yang kalah. Sayang, karena ikan mahal ini, ikan bagus ini, ya. Wah, denger jawabannya Chef Degan, itu benar-benar langsung kebayang nanti bakal kayak gimana masaknya, kondimen apa aja yang mau dipakai. Wah, thank you Chef. Jadi better kalau misalnya bikin sausnya itu light gitu aja, Sob. Kenapa? Lebih light aja gitu rasa sausnya. Kalau buat saya sih lebih cocok, lebih light. Oh, Ya. oke. Oke, ini saya sekarang kasih dua ya. Ini yang sudah pakai kulit ya. Kemudian ini kita buang kulitnya. Aduh, skin off lagi. Takut rusak bawaannya. Chef, kalau serving pakai kulit kan kalau saya lihat ini agak collagenous, jadi berkolagen gitu ya. Ya, Jadi itu nggak bakal crispy di pan ya kalau di pensir. sebutnya bisa crispy. Bisa. Cuman kita harus masaknya ini sama kayak salmon kan. Salmon, kulit salmon nggak bisa crispy kan? Bisa kan? Bisa. Nah, Ini juga bisa. Tapi bisa, cuman caranya gimana? Dari awal dimasukin ke pan dingin, harus pelan-pelan, karena itu butuh waktu sampai dia crispy, ya nggak? Oke. Oh gitu ya Chef, ternyata ikan black cod itu mirip sama salmon. Jadi aku bakal apply juga sama kayak salmon sih treatmentnya. Ya. Jadi kalau kita mau masak salmon atau black cod, kulitnya itu harus pelan-pelan ya, harus dari pan dingin. Kayak masak duck duck breast gitu, Sob. Ini kan termasuk produk dari Alaskan Seafood ya.
Ini sebenarnya yang bagus di situ adalah sustainable fishing-nya ya. Jadi di Alaska itu biasanya tidak ada perusahaan-perusahaan besar yang nangkep ikan, itu biasanya keluarga-keluarga nelayan yang nangkepnya. Jadi itu bantu ekonomi di daerah situ juga. Satu, keduanya biasanya menangkap ikan atau seafood itu ada waktunya. Jadi ada musimnya, nggak boleh setiap saat ya, supaya menjaga reproduksinya ya. Ada lagi pertanyaannya? Kalau misalnya mau dipensir nih Chef. Iya. Terus kalau saya mau serve bagian loinnya aja, Iya. yang di bagian atasnya ini, Iya. masih tetap bisa, nggak pakai belly. Bisa aja, terserah kamu. Oke. Terserah kamu. Ingat aja judges-nya nanti ya. Ingat komen judges-nya. Kalau pensir berarti lebih baik skin on atau skin off? Tergantung kombinasinya pakai apa. Ya. Ini Chef Dagan emang juara banget sih. Ngepile ikan rapi, cepet, gesit. Sekali lagi, ngepile kulit ikan juga luar biasa. Keren, hilang kulitnya, lepas. Nih kalian lihat ya. Ini begini, kalau sudah di ini ada beberapa duri di sini. Timbul. Ini kalian bisa ambil pakai ini, pakai Tweezers. tweezers-nya. Ini mirip kayak salmon ya. Dicabut aja, dirasain aja dari belakang. Nih. Cara Chef Dagan bersihin tulang-tulangnya itu pun rapi, langsung set, dipetik-petik gini loh, keren loh. Oke, jadi kalian punya dua file ya. Satu pakai kulit, satu nggak pakai kulit, seperti ini ya. Ini sisanya bisa kalian gunakan dengan hal yang lain. Bisa dipotong steak, bisa potong medallion ya. Atau mungkin kalian mau bikin kotak-kotak, terserah kalian. Untuk kalau misalnya medallion itu diambil di bagian mana sih? Medallion itu biasanya diambil di bagian tebelnya di sini. Nanti bagi dua lagi. Bagi dua. Ya, dibagi dua lagi. Dibelah dulu gitu Ya, lagi. di belah baru tengah, di situ digulung gitu ya? diambil ya. Medallion itu kan yang kecil-kecil sebetulnya ya. Chef Dagan tuh ngejawab dan ngejelasin semua pertanyaan kita dengan tenang, dengan senyuman. Wah, kita jadi tenang banget nih pembawaannya, nggak ada deg-degannya sama sekali. Ada pertanyaan? Oh jadi kalau misalnya medallion ini potong sebelah sini, bagi dua gini, bagi dua gitu? Bisa. Tapi nanti jangan terlalu banyak sisanya ya. Ini sebetulnya kalian lihatnya dapat filenya sekian. Ini ada dari tulang, kulit dan trimmingan ya. Ini jangan dibuang, bisa dipakai untuk misalnya kalian bikin stok ya. Ingat ikan ini tuh sangat delicate ya. Lihat warnanya bagus, nanti kalau dimasak, di steam lebih putih lagi. Apalagi di steam atau di poach dia tambah putih ya. Ikan ini juga enak kalau kalian bikin salah satu bastingan ya. Kalau misalnya marinasi gitu lah enggak. Untuk di pensir bisa cakep ya. Sekali lagi sangat delicate, hati-hati teksturnya ya. Karena gampang sekali ikan ini bisa overcook ya. Jadi masak, timing, suhu sangat penting. Ini yang harus diingat-ingat, masak blackout itu nggak boleh lama-lama. Ikan ini nggak boleh sampai overcook. Terus tingkat kematangan yang bagusnya berarti medium well kali ya? Terus kalau misalnya ini undercook, itu maksudnya nggak undercook juga. Maksudnya di tengah-tengah antara mau matang sama nggak matang itu masih bisa dimakan atau nggak? Tujuannya kamu apa? Tujuan kamu mau masak ikan atau mau kasih sashimi? Ikan sih. Ya udah, tujuannya. Jadi Jadi harus benar-benar harus dimasak sesuai dengan tujuannya, dengan cooking time-nya. Jadi gini, yang kamu kasih ke saya barusan itu alasan gitu loh. Oh, ikan saya sedikit undercooked tapi masih bisa dimakan gitu. Bukan itu. Ya nggak? oke. Kalau saya mau masak pensir itu ada cooking time-nya. Harus medium well supaya dalamnya itu masih bagus, moist,
tapi Oke. teksturnya tidak berubah dan masih bagus teksturnya. Ya, itu yang kalau saya ingin. Kalau mau sashimi ya sashimi gitu loh. Tapi menurut saya ikan ini bagus untuk diolah, ya, dimasak. Ya. Cara apa? Terserah kalian. Ya, kalian harus nanti membuat jurinya kagum. Kalian pernah nggak masak untuk tamu negara? Pernah? Ini pertama kali. Ini tamu negara yang ada di sini.